Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris Saputra dengan NPM 20170511087 dari Ilmu Komputer C. Pada mata kuliah teori baca dan otomata, saya akan menjelaskan tentang non-deterministik finite automata. Yang pertama, definisi non-deterministik finite automata atau yang disingkat NFA adalah salah satu bagian dari otomata berhingga. Pada non-deterministic finite automata dimungkinkan satu simbol menimbulkan transisi ke lebih dari satu kondisi dan memberikan beberapa kemungkinan gerakan sehingga keluarannya tidak dapat dipastikan. Selain itu, dimungkinkan juga terjadinya transisi spontan. Lalu terdapat 5 tabel. Yang pertama itu Q, yaitu state, lalu sigma, yaitu simbol input, lalu delta, yaitu fungsi transisi, lalu ada Q0, yaitu state awal, lalu F, yaitu state akhir. Sebagai contoh di sini, jika Q0 kita inputkan 0, maka akan melanjutkan ke Q3 dan kembali lagi ke Q0. Lalu jika Q3 diinputkan 0, maka akan melanjutkan ke Q4. Dari Q4, jika kita memasukkan inputan 0 atau 1, maka dia akan kembali ke Q4. Lalu jika dari Q0 kita inputkan 1, maka dia akan melanjutkan ke Q1 dan kembali lagi ke Q0. Dari Q1, jika kita inputkan 1, maka dia akan melanjutkan ke Q2. Lalu dari Q2, jika kita inputkan 0 atau 1, dia akan kembali ke Q2. Untuk sifatnya sendiri, NFA memiliki kemampuan untuk berada di lebih dari satu state pada saat yang bersamaan. Lalu yang kedua, NFA selalu menerima bahasa yang diterima oleh DFA. Yang ketiga, NFA menerima secara tepat bahasa reguler. Hal ini dikarenakan NFA dan DFA berada pada kelas bahasa yang sama. Dan yang terakhir, NFA seringkali lebih ringkas dibandingkan DFA. Lalu ada epsilon NFA. Pada NFA dengan epsilon move diperbolehkan suatu status berubah secara spontan tanpa membaca input atau berpindah ke suatu state tanpa membaca input. Epsilon yaitu string kosong atau empty. Kegunaan transisi epsilon yaitu memudahkan untuk mengkombinasikan finite state automata. Lalu di sini terdapat epsilon closure-nya. Dari Q0 jika kita inputkan epsilon, maka akan melanjutkan ke Q1. Jika kita inputkan A, akan melanjutkan ke Q2. Dari Q2 jika kita inputkan epsilon, maka akan melanjutkan ke Q4. Dari Q1 jika kita inputkan B, maka akan melanjutkan ke Q4. Dan dari Q1 jika kita inputkan epsilon, maka akan melanjutkan ke Q3. Lalu di sini terdapat ekuivalensi epsilon NFA. Yang pertama, buat tabel transisi NFA epsilon, lalu tentukan epsilon closure step state. Berikutnya tentukan epsilon closure ke NFA tanpa epsilon. Lalu buat tabel transisi dari NFA tanpa epsilon. Yang terakhir, menentukan state akhir tanpa epsilon. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan maupun materi. Saya akhiri.